Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmawati dan rekan saya Miftahul Jannah. Kami dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang resiliensi pada penyandang tunadaksa non-bawaan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Fisik Budi Perkasa Palembang. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kejadian di mana seorang individu yang umumnya mengalami cacat fisik atau tubuh dapat mengalami hambatan dalam berbagai aktivitas. Secara psikologis tentunya, individu itu akan mengalami yang namanya berbagai hambatan dalam beraktivitas. Terkhusus juga secara psikologis, ia juga akan mengalami kondisi yang cukup berpengaruh pada psikologisnya seperti adanya stres, minder, marah, kecewa, bahkan hingga depresi. Karena penyebab yang dialami ini bukan cacat bawaan, melainkan cacat yang muncul karena faktor kecelakaan atau yang lain. Namun dalam hal ini peneliti menemukan justru ada beberapa orang yang tadinya mengalami masalah psikologis dapat bangkit seiring waktu ia berdamai dan beradaptasi dan bangkit dari keterpurukan yang dialami, atau ia lebih tepat mengalami resilient. Nah, adapun pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah bagaimana proses resiliensi pada penyandang tunadaksa di Balai Sosial Budi Perkasa Palembang, dan faktor apa yang membangun resiliensi pada penyandang tunadaksa di rehabilitasi Palembang, serta bagaimana pemaknaan resiliensi pada penyandang tunadaksa di Balai Rehabilitasi Sosial Budi Perkasa Kota Palembang. Adapun teori yang kami gunakan adalah teori yang kami gunakan ini kami ambil yang simpel saja ya, bahwa penjelasan mengenai resiliensi adalah proses kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi serta dapat bertahan dari kondisi tersebut, atau proses kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit. Teori yang kami gunakan adalah menurut Revitz dan Shade, memaparkan ada 7 aspek yang membentuk resiliensi, yaitu ada regulasi emosi, pengendalian impuls, optimis, causal analysis, empati, self-efficacy, dan reaching out. Berbeda dengan Revitz and Shade, Kortberg menyebut komponen resiliensi dengan istilah sumber. Menurutnya terdapat 3 sumber resiliensi individu, yakni I have, I am, dan I can. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Bullington dan Arlton dalam Subandi 2009, mengatakan bahwa fenomenologi merupakan penelitian sistematis tentang subjektivitas yang berfokus pada pengalaman manusia. Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 3 orang subjek yang berada di Panti Rehabilitasi Budi Perkasa Palembang. Sedangkan data sekunder yang kami gunakan berupa literatur, buku-buku, diary, dokumentasi, dan juga data dari informan yang mengetahui subjek itu sendiri. Metode pengumpulan data yang kami gunakan ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang kami kembangkan adalah semi terstruktur, di mana kami memang menggunakan guide atau pedoman wawancara yang kami kembangkan dari teori
Revit and Shade tadi, namun akan berkembang, namun telah berkembang saat kami melakukan wawancara. Kemudian observasi yang kami gunakan adalah observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang tanpa ada panduan, artinya kami akan melakukan cross check data, kami akan melakukan observasi untuk guna melakukan triangulasi data. Lalu ada dokumentasi, kami juga mengambil beberapa foto, video, dan aktivitas yang mereka lakukan. Analisis data terdiri dari 5 tahapan yang kami kutip dari Subandi 2009. Pertama, memperoleh pemahaman data sebagai suatu keseluruhan, yaitu tahapan transkripsi wawancara ya. Kemudian menyusun deskripsi fenomena individual, sudah kami lakukan juga, kami menemukan beberapa tema-tema penting dalam transkrip wawancara tersebut. Kemudian mengidentifikasi episode-episode umum di setiap TFA yang ada. Nah, setiap episode umum itulah yang kami kemukakan sebagai sebuah tema-tema, sub-subtema. Aplikasi tema-tema pada setiap episode, lalu melakukan sintesis dari penjelasan tema-tema yang ada dalam setiap episode. Selanjutnya, hasil penelitian yang kami dapatkan, peneliti membagi tema-tema yang muncul pada setiap subjek ke dalam 4 kelompok episode. Pertama, episode sebelum menjadi penyandang tunadaksa. Episode ini akan mengungkap tentang latar belakang subjek, aktivitas sehari-hari subjek, faktor penyebab menjadi penyandang tunadaksa. Sedangkan kedua episode kami namai dengan episode awal setelah menjadi penyandang tunadaksa. Episode ini mengungkap tema pengalaman mendapatkan diskriminasi, perasaan menjadi tunadaksa, proses bangkit dari keterburukan. Sedangkan episode ketiga kami namai dengan episode pengalaman tinggal di Balai Rehabilitasi Budi Perkasa Palembang, mengungkap pengalaman harapan dan persiapan untuk masa depan. Episode keempat kami namai dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa non bawaan di Balai Rehabilitasi Palembang. Dalam episode ini mengungkap keterpurukan yang dialami, penilaian diri, motivasi untuk bangkit, dan makna resiliensi bagi penyandang tunadaksa itu sendiri. Saat menjadi penyandang tunadaksa, ketika subjek memiliki atau telah mengalami resiliensi, yang kami lihat subjek di situ telah mencapai bangunan resiliensi atau yaitu dari trust, mengalami keadaan trust, otonomi, inisiatif, industri, dan identitas. Saat menjadi penyandang tunadaksa, ketiga subjek memiliki rasa percaya bahwa lingkungan sekitarnya memberi dukungan. Trust menggambarkan bagaimana individu percaya pada lingkungan yang mampu memahami kebutuhan, perasaan, serta berbagai hal dari kehidupannya. Ketiga subjek mendapat dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga, terkhusus orang tua, teman-teman, serta pelayanan di BRSPDP atau di Balai Rehabilitasi Pinadaksa Kota Palembang, yang membuat mereka merasa bahwa mereka adalah pribadi yang dicintai oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, setelah mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, ketika subjek dapat menghargai dirinya sendiri dan mampu untuk menghadapi masa depan. Hal ini dapat disebut dengan otonomi. Mereka merupakan kondisi yang berkaitan dengan bagaimana individu mampu menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang berbeda dan terpisah dari orang lain meskipun saling berinteraksi di lingkungan sosialnya. Tahap selanjutnya adalah ketika subjek memiliki pribadi yang tenang di bawah kondisi yang menekan, dapat mengontrol emosi negatif dan memiliki harapan. Kondisi disebut dengan inisiatif yang berkaitan dengan kemampuan kesediaan individu dalam melakukan sesuatu. Tahap berikutnya adalah ketika subjek memiliki dorongan untuk menjadi mandiri, meningkatkan kemampuannya dalam mencari solusi. Kondisi ini disebut dengan industri yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan individu yang berhubungan dengan berbagai aktivitas rumah,
sekolah dan lingkungan sosial. Pada tahap ini, ketiga subjek memiliki dorongan untuk mandiri sesuai dengan keterampilan yang telah didapatkan eh, oleh subjek di Budi Perkasa Palembang. Di antaranya keterampilan di bidang elektronik, tata rias atau salon, dan tata busana atau menjahit. Tahap terakhir adalah di mana kondisi subjek memiliki motivasi untuk dirinya sendiri. Kondisi ini disebut dengan identitas yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman akan dirinya sendiri, baik pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikologis. Ketika subjek dapat memahami dirinya untuk bangkit dari keterpurukan karena mendapatkan motivasi dari dalam diri mereka masing-masing. Selain itu, ditemukan bahwa subjek memaknai resiliensi sebagai perasaan bersyukur atas apa yang mereka miliki karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun kesimpulan yang kami kemukakan adalah ketiga subjek telah mencapai resiliensi melalui proses tahapan, yaitu trust, subjek memiliki kepercayaan pada lingkungan sekitar sehingga membuat mereka merasa dicintai. Kedua, otonomi, subjek menghargai diri mereka sendiri. Ketiga, inisiatif, subjek memiliki kondisi tetap tenang dan optimis. Keempat, industri, subjek dapat mendapatkan keterampilan yang diberikan oleh Bina Budi Perkasa Palembang sehingga menjadikan subjek mandiri. Kelima, identitas, subjek memahami dirinya sendiri karena mendapatkan motivasi dari dalam diri maupun dari lingkungan sosialnya sehingga subjek memiliki berbagai pengalaman positif dan dapat mengatur diri dengan baik. Kata kunci adapun makna resiliensi bagi penyandang tunanetra bawah adalah bersyukur atas apa yang mereka miliki karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan. Karena rasa syukur yang ada itulah maka mereka bisa bangkit dari keterpurukan yang mereka alami, yaitu kehilangan sebagian anggota tubuh sehingga mereka harus bangkit dari keterpurukan itu untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saran dari penelitian ini adalah untuk subjek penelitian dan untuk instansi Balai Sosial Budi Perkasa. Untuk subjek penelitian diharapkan untuk selalu mengasah skill yang telah diberikan oleh panti rehabilitasi agar dapat berguna bagi diri mereka sendiri dan orang lain sehingga tidak mendapat diskriminasi karena telah memiliki keahlian atau skill. Bagi instansi Balai Sosial Budi Perkasa Palembang diharapkan dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih variasi bagi penerima manfaat atau subjek itu sendiri agar dapat meningkatkan resiliensi melalui pengembangan potensi penerima manfaat atau subjek itu sendiri. Demikian penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.